Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap musafir. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardiman Nuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret. Yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Vina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret. Yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manusana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Vina yakni Eko dan Jaya di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret. Yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Vina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manusana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu AF dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Vina yakni Eko dan Jaya di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi Abda tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret. Yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manusana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Vina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manusana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu AF dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manusana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu AF dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Vina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu AF dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manusana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi abda tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya. Malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Vina yakni Eko dan Jaya di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Vina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi Abda tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manusana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu AF dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi abda tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya. Malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Vina yakni Eko dan Jaya di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Vina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret. Yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manusana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Vina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manusana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu AF dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manusana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu AF dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu AF dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya. Malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret. Yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manusana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu AF dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Vina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manusana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu AF dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Vina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manusana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu AF dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya. Malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret. Yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Vina yakni Eko dan Jaya di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manusana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu AF dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Vina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manusana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu AF dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi abda tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Dedi Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardi Manuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Bina yakni Eko dan Jaya di Lapas Cilekong, Kabupaten Bandung pada 6/8. Sempat menghilang karena gencarnya kritik, kejanggalan dan sorotan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon, kini Ibtu Rudiana orang tua Muhammad Rizky alias Eki akhirnya angkat bicara. Seperti diketahui kasus tewasnya pasangan sejoli ini terjadi pada tahun 2016 lalu hingga terkuak polisi melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Baru-baru ini Ibtu Rudiana bercerita soal awal pertemuannya dengan Vina sebelum tewas bersama putranya. Diakui Rudiana, ia baru 2 kali bertemu dengan Vina setelah dikenalkan oleh Eki. Eki dan Ibtu Rudiana tidak tinggal satu rumah, karena anak laki-lakinya itu tinggal bersama sang ibu. Sesekali, Eki akan berkunjung ke rumah sang ayah kandungnya untuk bersilaturahmi. Ia juga beberapa kali mengajak temannya bertemu sang ayah di rumahnya, termasuk Vina. Pada kesempatan itu, Rudiana mengaku bahwa Vina hanya dikenalkan sebagai teman oleh Eki, bukan sebagai pacar. Meski demikian, menurut Ibtu Rudiana, pertemuannya yang sebentar dengan Vina itu menunjukkan sifat sang gadis yang baik. Setelah putranya dan Vina Cirebon meninggal dunia, barulah Ibtu Rudiana berkunjung ke rumah keluarga almarhum. Rudiana menilai sengaja menutup akses komunikasi sebelum menggandeng pengacara. Nama Ibtu Rudiana saat ini menjadi perhatian publik lantaran beredar banyak berita simpang siur tentang dirinya. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka dipaksa memberikan kesaksian palsu oleh ayah Eki tersebut soal kasus pembunuhan Vina. Detik-detik Eki dan Vina jatuh dari motor diungkap Musafir. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi.
Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Malam itu saya melihat ada kecelakaan sepeda motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Begini kronologinya. Malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana. Sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25-30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sosok Adi sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang. Waktu itu saya di Cirebon pada tahun 2016 menjadi musafir keliling Pulau Jawa. Ada tugas dari guru spiritual saya. Saya disuruh jalan kaki, tuturnya. Saya 2 tahun jadi musafir. Berangkat dari rumah di Kudus. Saya melakukan ziarah makam, paparnya. Pas di Cirebon itu ke makam Gunung Jati, Habib Pabuaran Cirebon, sampai ke Raja Galuh dan ke Pamijahan, sambung Adi. Saat itu saya lagi jalan kaki dari makam Habib Hashim Cirebon menuju ke Majalengka ke makam Raja Galuh di Sumedang. Terus melihat ada kecelakaan, tambahnya. Hadapi Aep Deddy Mulyadi mengklaim memiliki bukti kunci yang dapat membuat Aep Rudiansyah, saksi dalam kasus kematian Vina Cirebon, tidak berkutik. Bukti-bukti tak terbantahkan ini, menurut Deddy, baru akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Pernyataan ini disampaikan Deddy Mulyadi saat menanggapi kemunculan Aep tanpa masker yang diunggah di media sosial. Dalam percakapannya dengan Dede Riswanto, teman Aep yang kini berpisah karena mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat. Dede Riswanto telah memilih jalan kejujuran dengan mengaku bahwa ia berbohong dalam kesaksiannya pada tahun 2016. Deddy Mulyadi terkejut saat didatangi sosok yang mengetahui kronologi tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sosok itu tak lain bernama Adi. Dia sengaja menemui Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian yang dilihatnya pada tahun 2016. Kepada Deddy Mulyadi, Adi mengatakan, jika peristiwa yang dilihatnya di flyover Tulun Cirebon, Jawa Barat itu murni kecelakaan lalu lintas. Adi pun langsung menceritakan kronologi yang dilihatnya. Begini kronologinya, malam itu saya jalan searah sama orang itu. Tapi saya berada di trotoar yang berbeda, paparnya. Saya melihat motor itu jatuh. Pengendara itu boncengan laki-laki dan perempuan. Jaketnya itu diikat di perut, sambungnya. Saya melihat sampai selesai di sana, sampai dia diangkat ke mobil, jelas Adi. Bahkan Adi mengaku melihat secara jelas peristiwa kecelakaan maut tersebut. Saya melihat motor itu jatuh dari jarak 25 hingga 30 meter. Kelihatan jelas pada saat itu, bebernya. Tak hanya itu, Adi juga melihat seorang perempuan yang terjatuh dari sepeda motor. Motor itu terseret, yang perempuan itu jatuh ke kiri menghantam trotoar. Seingat saya dia langsung tengkurap, tegasnya. Sementara itu, Adi diketahui merupakan seorang musafir. Pada saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki, dia tengah melintas mengarah ke Sumedang.
Kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardiman Nuswana membantah isu bahwa ayah Eki diperiksa tim khusus Mabes Polri secara diam-diam. Mardiman mengatakan bahwa kedatangan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri bukan untuk diperiksa, melainkan panggilan dari atasannya. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ibtu Rudiana diperiksa oleh Mabes Polri bersama-sama dengan penyidik kasus Vina tahun 2016 silam. Mardiman menyebut tak mengetahui panggilan Rudiana ke Mabes Polri dalam rangka pemeriksaan atau hanya diajak ngobrol oleh atasannya. Namun menurutnya, Ibtu Rudiana sudah berada di Mabes Polri sejak akhir pekan lalu. Mardiman pun meyakini bahwa kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, sehingga dirinya meminta Ibtu Rudiana untuk tidak perlu khawatir dengan pemanggilan tersebut. Para terpidana kasus Vina Cirebon menjalani pemeriksaan oleh tim khusus Kapolri di Rutan Kebonwaru Bandung pada Senin, 5 Agustus 2024. Kelima terpidana yang diperiksa yakni Rivaldi, Eka, Sandi, Hadi dan Supriyanto terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Tak hanya itu, ternyata Ibtu Rudiana bersama penyidik kasus Vina 2016 sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri. Namun, Rudiana tidak didampingi pengacaranya saat berada di Bareskrim Polri. Kapolsek Kapetakan itu hanya meminta izin kuasa hukumnya sedang berada di Jakarta. Diketahui, hari ini, tim Sus Kapolri memeriksa 2 terpidana kasus Vina yakni Eko dan Jaya di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung pada 6/8.